Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di Talking About Accounting episode yang ketiga. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengantar akuntansi 2. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like, subscribe, and share biar materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Lanjut, kita membahas tentang pengertian perusahaan dagang dan manufaktur. Sebelumnya di episode 1 pada Talking About Accounting sudah dijelaskan bahwa perusahaan dagang adalah perusahaan yang mendapatkan labanya dengan cara membeli terlebih dahulu barang dagangan, kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan industri atau manufaktur adalah perusahaan yang mendapatkan labanya dengan cara membeli barang atau bahan mentah, kemudian mengolahnya dengan mengeluarkan biaya dan setelah menjadi barang jadi, dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Adapun karakteristik perusahaan dagang dan manufaktur. Untuk yang pertama, karakteristik produk yang dijual. Dalam perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur memiliki kesamaan, yaitu berwujud lazim disebut dengan barang dagangan atau goods. Untuk yang kedua, asal produk. Untuk perusahaan dagang sendiri, pembelian dari pihak lain untuk dijual. Untuk perusahaan manufaktur, pengolahan bahan baku menjadi barang siap jual. Sedangkan yang nomor 3, ada aktivitas pokok. Untuk perusahaan dagang ada 3 poin, yaitu yang pertama pembelian barang, yang kedua penyimpanan barang, yang ketiga penjualan barang. Dan untuk perusahaan manufaktur ada 5 poin. Yang pertama pembelian bahan, yang kedua penyiapan bahan, yang ketiga pengolahan bahan menjadi barang siap jual, yang keempat penyimpanan barang jadi, yang kelima penjualan barang jadi. Lanjut, kita akan membahas tentang syarat pembayaran perusahaan dagang. Sebelum membahas pada akun-akun apa saja yang dapat di perusahaan dagang, mari kita ketahui tentang syarat pembayarannya. Ditinjau dari segi pembayaran, maka pembelian dan penjualan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu tunai, on cash, atau kredit, on account. Untuk tunai, on cash, adalah pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Kredit on account artinya pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah barang diserahkan dari penjual kepada pembeli. Lanjut, beberapa perusahaan akan menawarkan potongan pembelian kepada pelanggannya jika pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu yang ditetapkan. Seringkali dicantumkan syarat-syarat khusus yang disepakati kedua belah pihak. Contoh, N/30, N/EOM, 2/10, N/30. Dari ketiganya, mari kita jelaskan. N/30 artinya pembayaran seluruh harga barang dagangan dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal faktur atau tanggal transaksi. Untuk N/EOM atau end of month artinya pembayaran seluruh harga barang dagangan dapat dilakukan selambat-lambatnya sampai akhir bulan yang bersangkutan. Yang ketiga, 2/10 N/30, yang artinya 2/10 itu pembeli akan menerima potongan harga sebesar 2% apabila pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah transaksi. Sedangkan 2/30-nya yang berarti jangka waktu pelunasannya adalah 30 hari. Lanjut. Akun-akun perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang terdapat beberapa akun yang pada dasarnya memiliki kesamaan baik dagangan grosir maupun retailer. Antara lain yaitu pembelian barang dagang, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian, beban angkut barang yang dibeli, penjualan barang dagang, retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, dan pembayaran beban angkut barang yang dijual. Dari ke-8 ini, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada pembelian barang dagangan. Untuk pencatatan transaksi pembelian barang dagang sebagai berikut. Misalkan, ini ada transaksi pembelian secara tunai dan kredit.
pada tanggal 9 Juni 2020 dibeli barang dagangan sebesar 2 juta rupiah secara tunai, dan tanggal 9 Juni 2020 dibeli secara kredit barang dagangan sebesar 2 juta rupiah dari Toko Jaya. Untuk jurnalnya sendiri, pada tanggal 9 Juni untuk pembelian tunainya ada pembelian pada kas sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 9 Juni 2020 untuk pembelian kredit ada pembelian pada utang dagang sebesar 2 juta rupiah. Lanjut, retur pembelian dan pengurangan harga. Akun retur pembelian dan pengurangan harga ini berfungsi untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli kepada penjual atau pengurangan harga yang sudah disepakati penjual. Misalkan barang yang dibeli itu rusak. Contohnya, pada tanggal 10 Juni 2020 dibeli barang dagangan secara tunai sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 17 Juni 2020 dikembalikan barang dagangan yang dibeli pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar 700.000. Untuk jurnalnya, tanggal 10 Juni 2020 pembelian pada kas sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 17 Juni 2020 kas pada retur pembelian dan pengurangan harga sebesar 700.000 rupiah. Lanjut, kita bahas potongan pembelian. Potongan pembelian berfungsi sebagai tempat mencatat potongan harga yang diterima dari penjual, biasanya sehubungan dengan penerapan pembayaran. Misalkan pembayaran utang yang dilakukan dalam periode potongan. Untuk contohnya, tanggal 10 Juni 2020 dibeli secara kredit 100 unit barang dagangan dengan harga 5.000 per unit dengan syarat 2/10 N/30 dan bernomor faktur S108. Tanggal 16 Juni 2020 dilunasi pembayaran utang faktur nomor S108. Untuk jurnalnya, pada tanggal 10 Juni, pembelian pada utang dagang sebesar 500.000 rupiah. 16 Juni 2020 ada utang dagang di sisi debit sebesar 500.000 rupiah, potongan pembelian di sisi kredit sebesar 10.000 rupiah, kas di sisi kredit sebesar 490.000 rupiah. Lanjut, kita bahas tentang beban angkut barang yang dibeli. Pembelian barang dalam partai besar memperhitungkan syarat penyerahan barang atau delivery term. Ada 3, yaitu FOB Destination Point, FOB Shipping Point, Custom Insurance and Freight atau CIF. Nah, untuk contohnya sendiri, pada tanggal 10 Juni 2020 dibayar beban angkut barang yang dibeli dari CV Raya sebesar 150 juta rupiah. Untuk jurnalnya, pada tanggal 10 Juni 2020 beban angkut pembelian pada kas senilai 150 juta rupiah. Lanjut, kita akan bahas tentang penjualan barang dagang. Penjualan barang seperti ini sama seperti pembelian yang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Transaksi penjualan merupakan transaksi utama untuk memperoleh penghasilan dan merupakan komponen utama pembentukan laba. Untuk contohnya, tanggal 10 Juni 2020 dijual secara tunai barang dagangan sebesar 5 juta rupiah. Dan pada tanggal 13 Juni 2020 dijual secara kredit barang dagangan sebesar 6 juta rupiah kepada CV Jaya. Untuk jurnalnya, pada tanggal 10 Juni 2020 kas pada penjualan sebesar 5 juta rupiah. 13 Juni 2020 piutang dagang pada penjualan sebesar 6 juta rupiah. Lanjut, mari kita lanjut untuk nomor 6, yaitu retur penjualan dan pengurangan harga. Seperti halnya pembelian, dalam transaksi penjualan juga ada kemungkinan pengembalian barang oleh pembeli. Namun dapat pula terjadi pembeli tidak mengembalikan barang, akan tetapi nantinya diberi potongan harga. Bukti transaksinya adalah nota kredit. Untuk contohnya, tanggal 10 Juni 2020, CV Raya menerima pengembalian sebagian barang yang telah terjual pada 5 Juni 2020 kepada UD Cipta sebesar 5 juta rupiah. Untuk jurnalnya 10 Juni 2020
ada retur penjualan dan pengurangan harga pada kas senilai 5 juta rupiah. Lanjut, potongan penjualan. Untuk merangsang pembeli membayar lebih cepat dari jangka waktu kredit yang diberikan penjual, terkadang memberikan potongan yang tercermin dalam syarat pembayaran. Untuk contohnya, tanggal 10 Juni 2020, dijual barang dagangan sebesar 8 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 kepada CV Raya dengan faktur nomor F176. Tanggal 15 Juni 2020 diterima pelunasan atas penjualan barang dagangan tanggal 10 Juni 2020. Untuk jurnalnya, pada tanggal 10 Juni 2020, piutang dagang pada penjualan sebesar 8 juta rupiah. Pada tanggal 15 Juni 2020, kas sisi debit sejumlah 7.840.000 rupiah. Potongan penjualan sisi debit sebesar Rp160.000, sisi kredit ada piutang dagang sebesar 8 juta rupiah. Lanjut, kita bahas pembayaran beban angkut barang yang dijual. Transaksi ini terjadi karena penjual menanggung biaya pengiriman barang sampai ke tempat pembeli. Biaya ini dilaporkan dalam biaya operasional. Untuk contohnya, tanggal 10 Juni 2020 diterima faktur dari CV Raya atas pengangkutan penjualan barang dagangan yang dilakukan secara kredit sebesar Rp500.000. Tanggal 18 Juni 2020 dibayar beban angkut sebesar Rp500.000 atas penjualan barang secara tunai. Untuk jurnalnya, 10 Juni 2020, beban angkut penjualan pada utang dagang senilai Rp500.000. Pada tanggal 18 Juni 2020, beban angkut penjualan pada kas senilai Rp500.000. Lanjut. Ada persediaan barang dagang atau inventory, yaitu barang-barang yang disediakan untuk dijual kepada konsumen selama periode normal kegiatan perusahaan. Dalam persediaan barang dagang, adapun sistem pencatatannya, yaitu perpetual dan periodik. Untuk perpetual, sistem pencatatan perpetual selalu membuat catatan setiap terjadinya mutasi persediaan, pembelian, penjualan, ataupun retur. Untuk ciri-ciri pengelolaannya, persediaan dengan sistem perpetual ini yaitu 1. Setiap terjadi pembelian barang dicatat dengan mendebit rekening persediaan barang. Yang kedua, setiap terjadi pengeluaran barang atau penjualan dicatat mengkredit persediaan sejumlah harga pokok penjualan. Yang ketiga, setiap saat dapat diketahui jumlah kuantitas sisa atau saldo persediaan. Lanjut, untuk sistem periodik. Pada akhir periode akuntansi dengan menggunakan sistem pencatatan periodik harus melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan atau stock of name of inventories dengan cara mengukur dan menghitung beberapa jumlah barang yang ada di gudang. Ciri-ciri sistem fisik ini adalah 1. Pemasukan dan pengeluaran persediaan tidak dicatat dan tidak diperhitungkan dalam suatu catatan tertentu. Yang kedua, pembelian barang dicatat dengan mendebit rekening pembelian bukan persediaan barang. Yang ketiga, perhitungan persediaan akhir sekaligus digunakan untuk perhitungan harga pokok penjualan dengan menggunakan jurnal penyesuaian. Lanjut, untuk jurnal yang dibutuhkan untuk persediaan awal ada ikhtisar rugi laba pada persediaan. Untuk pencatatan persediaan akhir jurnalnya persediaan pada ikhtisar rugi laba. Lanjut. Penilaian persediaan. Penilaian dengan pendekatan arus harga pokok atau cost basic flow approach. Dalam pendekatan ini terdapat dua sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual, yang masing-masing ada 3 cara penilaian persediaan, yaitu ada FIFO, LIFO, dan metode rata-rata atau average method. Mari kita bahas satu persatu. Untuk FIFO atau first in first out, metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal atau pertama
masuk akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk atau dibeli. Sedangkan LIFO atau last in first out, metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang awal atau pertama masuk atau dibeli. Sedangkan metode rata-rata atau average method, dengan menggunakan metode ini, nilai persediaan akhir akan menghasilkan nilai antara nilai persediaan metode FIFO dan nilai persediaan LIFO. Metode ini juga akan berdampak pada nilai harga pokok penjualan dan laba kotor. Selanjutnya, perusahaan manufaktur. Laporan keuangan perusahaan manufaktur. Laporan keuangan ini pada dasarnya hampir sama dengan laporan keuangan perusahaan dagang. Sebagai informasi bagi yang sedang belajar akuntansi, perbedaannya hanya terletak pada bagian aktiva, lancar di neraca, dan harga pokok penjualan di laporan laba rugi. Kita lihat untuk laporan neracanya. Laporan neraca perusahaan manufaktur bisa dilihat di tabel berikut. Ada perbedaannya antara neraca perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Sedangkan untuk laporan rugi laba, laporan perusahaan manufaktur yang melaporkan keadaan harga pokok penjualan bisa kita lihat di tabel berikut. Ini perusahaan dagang dan ini perusahaan manufaktur. Lanjut, untuk kesimpulan perbandingan di antara keduanya yaitu untuk perusahaan dagang, persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih, lalu dikurangi persediaan barang dagang akhir yang nantinya menghasilkan harga pokok penjualan. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan barang jadi akhir yang nanti menjadi total harga pokok penjualan. Lanjut, harga pokok produksi. Pengertian harga pokok produksi adalah sering disebut juga dengan biaya produksi, yaitu kumpulan dari biaya-biaya yang dikorbankan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku sampai menjadi barang jadi. Kumpulan biaya tersebut terdiri dari biaya bahan baku atau BBB, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan terakhir biaya overhead pabrik atau BOP. Untuk biaya bahan baku adalah harga perolehan harga pokok dari materi yang terdapat pada barang jadi. Bahan baku adalah bagian dari barang jadi yang dapat ditelusuri keberadaannya. Bahan baku pada sebuah pabrik dapat juga berasal dari barang jadi pabrik yang lain. Untuk biaya tenaga kerja langsung, pengertian tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang memiliki hubungan dan kinerja langsung saat proses pengolahan barang, baik menggunakan kemampuan fisik atau dengan bantuan mesin. Jadi, biaya tenaga kerja langsung adalah semua kontraprestasi yang diberikan kepada tenaga kerja langsung. Untuk biaya overhead pabrik, pengertian biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya yang timbul dalam proses pengolahan yang tidak dapat digolongkan dalam biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, membahas tentang liabilitas. Liabilitas merupakan kewajiban utang yang harus dibayarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. Umumnya, utang yang muncul bertujuan untuk memenuhi proses operasional dalam sebuah bisnis atau usaha yang sedang berjalan. Liabilitas dalam bisnis dan neraca keuangan juga bisa dikenal dengan istilah pasifa. Utang berbeda dengan beban atau expense. Ternyata, utang tidak bisa disamakan dengan beban atau expense yang dikeluarkan oleh perusahaan. Menurut Ukirama, beban memiliki definisi sebagai sesuatu yang dikeluarkan atau diberikan untuk mendapatkan pendapatan. Walaupun keduanya termasuk dalam pasifa, utang merupakan sesuatu yang wajib dibayar tanpa harus melihat kondisi perusahaan. Maksudnya adalah utang tidak memandang bulu bagaimana progres atau tingkat pertumbuhan perusahaan
Apabila sudah jatuh tempo, maka perusahaan harus membayarkan utang tersebut, sedangkan beban dilakukan dengan mengurangi pendapatan. Nantinya perhitungan akan menghasilkan laba yang bersih sebelum ada pajak di dalam laporan keuangan. Lanjut, jenis-jenis pasifa atau liabilitas. Liabilitas mempunyai beberapa jenis yang sering dilakukan oleh perusahaan. Berikut jenis-jenis pasifa yang dikutip dari Ugirama, yaitu ada liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan modal. Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah jenis utang yang harus dibayarkan sesegera mungkin yang dalam hal ini paling lama 1 tahun pembukuan. Dalam perhitungan, nilai utang jangka pendek bisa dicari dengan menjumlahkan semua nilai utang yang termasuk dalam komponen utang jangka pendek itu sendiri. Contoh pasifa yang termasuk dalam utang jangka pendek adalah utang dagang, utang wesel, beban yang perlu dibayarkan, penghasilan yang ditangguhkan, pendapatan diterima di muka, utang gaji, utang dividen, dan utang pajak. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang merupakan utang yang memiliki jangka waktu cukup lama untuk pembayarannya. Umumnya, hutang jangka panjang ini memiliki waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Beberapa contoh akun yang termasuk dalam utang jangka panjang adalah utang bank, utang hipotek, utang obligasi, kredit noveltasi, utang sumber durasi, utang sewa dana, utang pemegang saham, dan utang sewa jangka panjang. Lanjut, untuk modal. Modal juga termasuk dalam kategori pasifa atau liabilitas. Ini merupakan bagian terakhir dari pasifa di mana nilainya diperoleh dari selisih antara total aset dengan hutang. Hasil dari selisih inilah yang merupakan hak dari pemilik perusahaan. Walaupun terlihat memiliki resiko, utang tidak selamanya akan merugikan perusahaan. Utang justru bisa dimanfaatkan untuk memajukan bisnis Anda agar lebih berkembang. Hadirnya hutang juga bisa memotivasi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar agar bisa memperoleh laba dan menutup utang yang muncul. Lanjut. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah suatu skedul informasi yang menjelaskan setiap perbedaan antara catatan bank dan catatan kas nasabah jika perbedaan tersebut hanya berasal dari transaksi yang belum dicatat oleh bank, maka catatan bank nasabah atau perusahaan penyetor dianggap benar. Tetapi jika beberapa bagian dari perbedaan itu berasal dari pos-pos lain, maka catatan bank atau perusahaan harus disesuaikan. Mengapa perlu dilakukan rekonsiliasi bank? Karena untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Selain itu, untuk mengetahui jumlah penerimaan ataupun pengeluaran yang belum tercatat dan oleh perusahaan. Jika terdapat perbedaan yang dihasilkan karena ada suatu transaksi yang belum tercatat oleh bank, maka catatan perusahaan dianggap benar. Dan sebaliknya, jika catatan karena perbedaan pos-pos lain, maka perlu disesuaikan antara catatan perusahaan dan catatan menurut bank. Untuk bagian dari rekonsiliasi bank, ada 2 bagian, yaitu saldo rekening koran dan saldo catatan perusahaan. Untuk saldo rekening koran, yaitu rekening koran tersendiri adalah laporan transaksi dan saldo rekening tabungan nasabah pada bank. Lebih singkatnya, rekening koran dapat dikatakan sebagai aktivitas rekening Anda, baik itu laporan tabungan, transfer uang, debit atau kredit atau seluruh aktivitas yang Anda lakukan di rekening tersebut. Untuk kegunaan rekening koran sendiri, yang pertama, rekening koran diperlukan bank sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa Anda benar memiliki penghasilan atau mempunyai arus kas. Dari laporan ke rekening tersebut, maka bank akan menganalisa apakah cash flow atau aktivitas keuangan Anda lancar atau tidak.
Sebagai contohnya, saat Anda mengajukan KPR untuk membeli rumah, rekening koran tersebut selalu dibutuhkan dan menjadi salah satu parameter apakah permohonan kredit permohonan kredit Anda disetujui atau tidak. Yang kedua, saldo catatan perusahaan atau nasabah. Yang pertama, penerimaan kas melalui bank inkaso. Bank melakukan penerimaan kas, misalnya dari piutang atau wesel tagih, untuk dibukukan ke dalam rekening giro perusahaan. Yang kedua, biaya administrasi bank, biaya-biaya yang dibebankan oleh bank kepada perusahaan. Yang ketiga, pendapatan bunga atau jasa giro, bunga yang diberikan bank kepada perusahaan atas saldo rekeningnya. Yang keempat, cek kosong dari konsumen atau debitur, cek yang tidak cukup dananya, cek yang diterima perusahaan, kemudian disetorkan bersama-sama dengan uang tunai ke bank, akan tetapi dikembalikan bank karena tidak cukup dananya, atau not sufficient fund. Yang kelima, yaitu cek yang dikembalikan kepada penyetor dengan alasan lain. Cek yang dikembalikan dengan alasan-alasan itu yaitu, yang pertama, rekening penarik cek telah ditutup. Yang kedua, cek telah kadaluarsa. Yang ketiga, tanda tangan yang tercantum pada cek tidak sah. Yang keempat, terdapat kesalahan dan dalam penulisan cek. Mohon maaf. Untuk bagian dari rekonsiliasi bank itu tadi ada 2, rekening koran dan saldo catatan perusahaan nasabah. Sekian penjelasan materi dari kami untuk persamaan dasar akuntansi 2. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Sobat Akuntan, semangat belajarnya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.